Allahumma salli salatan kamilatan
به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعلاه كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda juga Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhanan wala 'ilman lahum. Fawailun. Fawailun maka kecelakaan besar. Syiddatun 'adzabin. Siksaan yang berat. Lilladzina bagi orang-orang yaktubuna yang menulis Alkitab kitab biaidihim menulis dengan tangan mereka. Ai mukhtalifan min indihim. Artinya membuat-buat menurut kemauan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, mereka siapa? Orang-orang yang menulis Alkitab tadi. Mengatakan hada min indillah. Hada tulisan ini min indillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi. Maksud dan tujuannya adalah liyashtaru untuk memperdagangkan bihi dengan Alkitab tadi thamanan, harga qalilan yang murah. Kenapa dikatakan harga yang murah? Karena yang diharapkan adalah minad dunia, daripada keinginan dunia. Wahum, dan mereka itu adalah al-Yahud, orang-orang yang ghayyaru, yang mereka merubah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taurat, di dalam kitab Taurat. Dan juga mereka merubah selain sifat Nabi, yang mereka rubah adalah wa ayatul rajmi, dan ayat-ayat rajam. Wa ghairihima, dan banyak lagi yang mereka rubah dari selain keduanya. Wa katabuha, dan mereka menulis apa yang mereka inginkan, ala khilafi ma unzila, berbeda dengan apa yang diturunkan. Fawailun, maka siksaan besar lahum bagi mereka, siksaan yang berat bagi mereka. Mimma katabat, karena mereka menulis aidihim dengan tangan mereka, minal takhluq, dari yang mereka inginkan. Fawailun lahum, dan siksaan berat bagi mereka. Mimma yaksibun, dari apa-apa yang sedang mereka lakukan. Minar risya, dari penyelewengan atau kecurangan. Waqalu, dan mereka mengatakan, lima wa'adahum, tatkala
mereka mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman berupa an-nar, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka menjawab, lan tamassana, tidak akan menyentuh kami. Tusibana, tidak akan menimpakan kepada kami apa an-naru, neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Qalilatun, sedikit. Arba'ina yawman, selama 40 hari. Itu keyakinan mereka. Muddata ibadit abaihim al-ajlah, yaitu periode di mana nenek moyang mereka menyembah daripada al-ajl. Menyembah apa? Al-ajlah. Lembu, sapi. Summa tazul, kemudian siksaan itu berhenti. Qul lahum, qul katakanlah lahum, bagi mereka, artinya kepada orang-orang Yahudi tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taqattum, apakah kalian menerima khudifat minhu hamzatul wasli, yaitu hamzah wasalnya dibuang, istighna'an bi hamzah istifham, cukup menggunakan hamzah istifham. Indallahi ahdan, apakah kamu telah menerima janji Allah Subhanahu wa taala? Mitsaqan, ay janji, minhu, dari Allah, bidzalika, karena hal tersebut. Falan yukhlifa, tidak akan menyalahi sapa Allah adahu, janjinya, bihi, dengan hal-hal tersebut. La, tidak. Am, aibal, tetapi, atau ataukah. Taquluna, kalian mengatakan alallahi, mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ma la ta'lamuna, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bala, tidak demikianlah sesungguhnya, tidak demikianlah yang sebenarnya. Tamassakum wa taqal laduna fiha, kalian pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Man, barang siapa, kasaba, yang melakukan sayyiatan, kejahatan. Barang siapa yang melakukan kejahatan, barang siapa yang melakukan kejahatan, syirkan, ay kemusyrikan, wa hatat bihi khati'atuhu, wa hatat, dan dikelilingi, bihi, dengannya, khati'atuhu, kesalahannya, bil ifradi wal jam'i, dapat secara tunggal maupun secara jamak. Maksudnya istaulat alaihi, wa dapat bihi min kulli jam', artinya dosa-dosanya itu menyeliputinya, dosa-dosanya itu melingkunginya, mengelilinginya. Bi'anna mata musyrikan, disebabkan kematiannya dalam keadaan musyrik. Faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalam neraka itu, khaliduna, kekal. Ru'ya fihi ma'naman, penekanannya adalah dalam maknaman. Rahmanir-Rahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa
wa wailul lahum mimma kadabat aydihim wa wailul lahum. Satu peringatan di dalam Al-Qur'an bahwa ada orang-orang yang mempunyai sifat, ada orang-orang yang mempunyai aktivitas di dalam kehidupannya. Mereka menulis ayat-ayat Al-Quran, mereka menulis kitab Taurat, bukan Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu menulis Taurat dengan tangan mereka. Tujuannya adalah untuk merubah isi daripada Taurat itu. Kalau di sini sampaikan dua hal yang dirubah, yaitu sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua hal-hal yang berupa tentang rajam, tentang hukuman-hukuman. Tujuan mereka untuk apa? Untuk meraih kehidupan dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sekarang ini adalah ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, melakukan segala sesuatu, dalilnya yang mereka sampaikan adalah aturan-aturan agama, tetapi niatan-niatan mereka adalah untuk mencari kehidupan dunia. Ini juga menjadi satu peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, larangan bagi kita untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan lebih lanjut bisa kita bahas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim itu. Jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak mau, bukan merubah, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tapi tidak mau kemudian meminum madu itu karena ada salah satu istri yang tidak suka madu itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bagian daripada kesalahan Nabi, tapi bagian daripada apa? Satu pembelajaran bagi kita. Kondisi seperti ini pasti ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi tujuannya untuk meraih kehidupan duniawi. Mereka mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pesanannya. Hukum berubah sesuai dengan siapa yang berani mengeluarkan sesuatu untuknya. Jadi yang di situ siapa yang bermasalah iman. Kemudian secara tidak langsung kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapapun itu, keturunan siapapun, kebahagiaan, kesengsaraan, sumbernya dari iman dan amal soleh. Maka satu perhatian bagi kita di dalam belajar, kuatkan tekad, kuatkan niat kita dalam belajar ini, dalam mempelajari Al-Quran dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di review kembali apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, batasan-batasan yang beliau sampaikan, aturan-aturan yang beliau sampaikan untuk tetap menjaga keikhlasan ini dalam beramal itu hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam belajar hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbersih di dalam kehidupan kita, terbersih di dalam hati kita untuk meraih harta duniawi, segala sesuatu berhubungan dengan duniawi. Nah, kemudian ketika mereka meyakini bahwa apa yang mereka tulis itu benar, apa yang mereka karang itu benar, walaupun hakikatnya apa yang mereka tulis itu sesuatu yang salah, tentu mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Setelah satu peperangan, mohon maaf lupa saya perang apa, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadiahi kambing itu diguling apa dibakar? Diguling. Nah, Nabi dihadiahi kambing guling, sudah matang tentunya tinggal makan. Tetapi kambing itu diracun oleh orang-orang Yahudi. Sebelum memakan itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi,
ketika aku bertanya, kalian mau menjawab nggak? Mau kan gitu. Ini kita menyampaikan versi bahasa kita saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, siapa nama bapak kalian? Mereka menjawab Fulan. Fulan tuh, bukan Farhan. Fulan. Nabi kemudian mengatakan, oh bohong, salah. Bapak kalian adalah Fulan, bukan yang disebutkan itu. Kemudian ketika aku bertanya, apa kalian mau menjawab dengan jujur? Mereka mengatakan, kalaulah kami berbohong, tentu engkau pun akan mengetahuinya. Kemudian Nabi bertanya apa? Mereka bertanya, siapa yang akan masuk neraka? Mereka menjawab, kami akan masuk neraka. Tetapi kami di neraka ini cuma sebentar, cuma 40 hari. Setelah itu kami akan keluar dari neraka, kalianlah akan kekal di sana. Nah, itu kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah mereka. Ya, apa yang mereka katakan ini sesuatu yang tidak benar. Kemudian Nabi bertanya kembali, apakah kambing ini beracun? Iya. Kenapa kalian meracun itu? Mereka menjawab, untuk mengetahui apakah engkau benar atau engkau berdusta. Kalau engkau itu benar, pasti engkau akan mengetahui bahwa di dalam kambing ini ada racunnya. Jadi mereka sebenarnya percaya, mereka sebenarnya mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan seorang pendusta. Mereka lah yang berdusta. Nabi tahu dari mana? Di dalam salah satu kitab diceritakan, daging kambing yang mau dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang memberitahu Nabi, jangan makan, karena aku ini beracun. Diceritakan seperti itu. Kalau kita dapat makanan, makan aja. Makanan kemarin aja itu dimakan kan gitu. Iya. Jadi artinya dalam perjalanan kehidupan ini yang harus kita kedepankan itu adalah sifat jujur tadi. Al-Amin gitu kan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Nabi mendapatkan gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Begitu luar biasa untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kemudian kita melihat sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kacamata yang lain ya, coba ketika usia 40 itu, apa yang biasanya terjadi di dalam kehidupan masyarakat, atau apa yang antum semua yakini dengan usia 40? Ada orang-orang yang mengatakan kalau udah 40 ini udah jangan banyak beraktivitas, mikirin ibadah saja. Intinya nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu banyak melakukan aktivitas lah. Itu kalau kita membaca bahkan yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i itu kan bahwa ketika usia 40 kan sudah pakai tongkat gitu. Tapi kalau kita mengaca kepada sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usia berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu? 40 kan? Nabi usia 40 baru mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menganggap bahwa usia 40 ini udah yang sudah tidak produktif, tapi kenyataannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengawali dakwah itu, mendapatkan perintah secara resminya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar usia berapa? Ya benar, di atas 40, di bawah 63. Itu jawaban benar itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar itu usia 53 tahun. Artinya usia 40 ke atas ini harus menambah semangat bagi kita untuk apa? Untuk mikirin umat, untuk mikirin dakwah gitu loh. Masa muda tidak ada waktu untuk mikirin dakwah, masa tua sama saja. Ini kan jadi masalah. Satu yang harus diingat dan harus dicatat bahwa orang-orang yang bergerak di dunia dakwah atau dakwah ini tidak akan mungkin mampu dilaksanakan kecuali orang-orang itu mempunyai sifat jiddiyah kan itu. Apa jiddiyah itu? Kesungguhan. Gak mungkin orang-orang yang lembek itu bisa bertahan di dalam dunia dakwah. Kesungguhan ini penting harus kita bangun. Ini kalau bahasa kita yang sering kita bahas adalah
kita menggunakan aji-aji mumpung kita masih muda, yuk semangat belajar. Segala hal kita pelajari, apa-apa yang sudah kita pelajari, yuk kemudian kita pahami dengan serius gitu loh. Jangan sampai kemudian ketika kita masih muda banyak hal-hal yang kemudian hal yang tidak bermanfaat kemudian kita lakukan. Ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad itu, min alamatu i'radillahi ta'ala al-'abdi, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba itu adalah istighalu bima la ya'nihi. Ketika seseorang ini disibukkan dengan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Harusnya kita, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Quran, berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita harus semakin menguatkan diri kita di dalam proses kita menyambungkan diri dengan Al-Quran. Jangan sampai kita nih sama saja dengan orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Itu bagian daripada kerugian. Jadi mereka menganggap bahwa mereka tidak kekal di neraka itu. Hanya 40 hari saja yang kekal adalah Nabi Muhammad dan juga pengikutnya, jadi umatnya kita kan. Mereka yakinnya seperti itu. Makanya di dalam agama kita sebenarnya tidak ada yang namanya dosa kecil ketika dosa itu kita anggap besar. Tidak ada dosa besar kecuali memang kita meremehkan dosa itu. Kalau kemudian kita membuka standarisasi dosa besar ini apa saja sih? Jadi standarisasi dosa besar itu adalah dosa apapun yang kemudian kita anggap remeh gitu. Kita tidak menyesal ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita tidak menyesal ketika melakukan dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berubah menjadi dosa besar. Walaupun kalau secara dalilnya kita temukan musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala bagian daripada dosa besar. Atau kalau di sini para yukhlifallahu ala Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau boleh kita mengatakan pakai bahasa kita, satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah itu apa? Mengingkari janjinya. Kalau boleh, kita tidak boleh begitu. Selain itu apa? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini peringatan berikutnya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mengetahuinya. Intinya apa? Yuk kita harus belajar dan belajar. Ketika berbicara tafsir misalnya, tafsir itu kan ada urutannya. Tafsirul Quran bil Quran. Ada yang seperti itu. Sampai hari ini pun ada yang masih konsentrasi tentang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi ada kelompok-kelompok yang seperti itu, kesalahan mereka bukan kesalahan. Kekurangan mereka apa? Mereka mengabaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau kemudian mengcompare itu. Oh ya, hadis Nabi itu juga ada loh berbicara tentang itu. Jadi penafsiran yang terbaik itu ya penafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi dengan perkataan para ulama-ulama. Kita mencoba mempelajarinya seperti itu. Nah, jangan mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mengetahuinya. Kalau di juz 28 kan ada nasihat besar bagi kita. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu. Sederhananya itu kita mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengatakan sesuatu tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri itu yang menyebabkan hati mati itu apa? Kita membaca Al-Quran tapi kita tidak berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan ini. Nah, proses kita belajar, mempelajari tafsir itu adalah sarana bagi kita agar kita bisa apa? Bisa mengamalkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Man kasaba sayyi'atan, orang-orang yang melakukan kejahatan, musyrikan, orang-orang yang melakukan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa haqqat bi khati'atu. Kesalahannya itu meliputi mereka, mengelilingi mereka.
Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga, berada di dalam neraka ini dengan kekal. Yuk. Mudah mana masuk surga dan masuk neraka? Lebih mudah masuk surga. Kita harus yakin itu. Jangan sampai kemudian mudah mana masuk surga dan masuk neraka. Masuk neraka, kok harapan kita kok mau masuk neraka sih? Masuk surga yang lebih mudah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Oh, kita sudah punya kuncinya loh. Atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, kan itu. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Berarti berbicara surga itu adalah mau atau tidak, kan itu. Tetapi ternyata ada orang-orang yang kemudian dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Orang-orang yang kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-kuffar wal musyrikun. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kan gitu. Coba dihitung berapa banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara seperti itu. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum. Terus hatta wa kadzalika nazil mujrimin. Orang kafir itu ancamannya jelas gitu. Pelaku-pelaku yang kafir mengingkari, kafir itu adalah ingkar, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam kehidupan kita. Apapun itu yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kita harus mengimaninya, kita harus percaya, kan itu. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita tidak mau mengikutinya karena bertentangan dengan nafsu kita. Jangan. Kemudian yang kedua, yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan kekekalan di sana itu siapa? Al-munafiqun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau sudah berada di dasar itu, berarti itu menunjukkan kekekalannya, kan gitu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong, dan juga orang-orang yang membohongi orang lain. Jadi orang munafik itu orang-orang yang susah untuk dilihat, susah untuk diketahui. Kau gimana? Sama siapa? Kok macet? Kemudian yang ketiga yang akan kekal di neraka itu adalah orang-orang yang lari dari peperangan. Dalam jihad, mereka meninggalkan jihad itu. Mereka akan kekal di dalam neraka, lari dari peperangan itu. Kalau sudah bertemu dengan musuh, kita tidak boleh lari. Kalau dalam bahasanya anak muda, musuh jangan dicari. Kalau ketemu, jangan lari gitu loh. Itu bahasanya anak muda. Kalau antum masih muda berarti harus begitu nih.
Ketemu musuh jangan lari, hadepin. Musuh loh ya, ini ketemu musuh, bukan musuh. Jadi jihad dalam konteks berperang di sini, walaupun beberapa hari ini kalau kita melihat ngikutin informasi, ada orang-orang yang nggak tahu itu merubah kalimat adzan dengan ajakan jihad. Ini kan di dalam beragama itu kita harus paham. Dalam agama kita beragama itu kan ada dua aturannya ibadah itu, mahdoh dan ghairu mahdoh. Sholat, azan itu kan termasuk ibadah mahdoh, sudah ada aturannya gitu. Aturan bakunya itu sudah ada, nggak perlu kita merubah-rubah. Kecuali kalau itu ibadah ghairu mahdoh, silahkan kita berimprovisasi sendiri, caranya sendiri. Ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak ada ketentuan pastinya. Antum nolongin teman gitu kan nggak ada ketentuan pastinya bagaimana. Misalnya ada teman yang naik sepeda jatuh gitu kan, ntar dulu nyari hadis dulu gimana caranya. Itu karena itu bukan ghairu mahdoh, itu yang penting tolong menolong kan. Pokoknya menjadi ibadah itu karena tolong menolong itu. Caranya bagaimana silahkan kita. Tapi kalau ibadah mahdoh azan itu sudah ada ketetapannya, nggak boleh kemudian merubah-rubah gitu loh. Ada kan sekarang yang berubah-ubah, itu namanya merusak agama kita, merusak Islam ini. Dirusak oleh mereka orang-orang yang nggak paham agama, tapi mengatasnamakan agama. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, kalau orang-orang bodoh itu diam, aman agama ini. Makanya kan kalau mau selamat itu sebenarnya manusia itu paham tentang kualitas diri. Kita pahami kualitas diri kita. Karena manusia itu ada orang yang ngerti kalau dirinya ngerti kalau dirinya tidak ngerti gitu. Itu namanya paham kualitas diri. Tapi yang membahayakan itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Gak bisa. Kualitas dirinya seperti apa dia tidak mengetahui, ini kan membahayakan itu, merusak orang lain. Kemudian yang keempat adalah qatilul mukmin. Orang yang membunuh orang mukmin. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Gitu. Udah nyaut. Belum konsentrasi ya, konsentrasi dulu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban azima apa alima? Azima kan gitu. Sambil merja kan kita ngaji itu. Waman dan barang siapa yaktul membunuh mukminan seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, kalau nggak sengaja itu berarti diampuni maksudnya. Nggak sengaja itu gimana? Antum bercanda, Yahya dijongkrokin meninggal, nah, itu namanya tidak sengaja gitu loh. Tapi kalau sengaja itu karena tahu dibangunin disiram, nah kan itu. Terus kemudian didatengin bawain apa? Itu namanya sengaja. Ya, kalau tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau sengaja apa? Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya gitu loh. Tapi tidak hanya sebatas kekal, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa la'anahu itu, dan melaknatnya. Jadi kalau untuk kehati-hatian kita membunuh mukmin itu bisa kita ambil pelajaran adalah membunuh secara hakiki ya menghilangkan nyawa itu. Atau kalau tidak secara hakiki apa? Membunuh karakter kan gitu. Mematikan karakternya. Oh, berarti itu sesuatu yang terlarang, walaupun kita tidak berani mengatakan orang yang mematikan karakter orang mukmin itu masuk neraka gitu. Tapi artinya itu sesuatu yang dilarang gitu. Nah, kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini bergaul itu. Ada aturan-aturan bagaimana caranya kemudian kita bergaul di dalam kehidupan ini kan. Tidak boleh kemudian sembarangan. Jaga lisan kita, jaga ucapan kita.
adab-adab itu harus terpenuhi. Maka yang paling berat untuk kita didik di dalam diri kita itu apa? Adab, akhlak. Ya kalau kita ngaji begini seolah-olah kita punya akhlak, kita punya adab, kan itu serius, nunduk, konsentrasi. Setelah itu bagaimana? Maka kita harus apa? Benar-benar menjaga kualitas keimanan kita. Jangan sampai keimanan yang ada di dalam diri kita itu mengalami apa? Defisit itu, berkurang. Karena kalau kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafalkan Al-Qur'an, kita tidak serius, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita ini, diganti dengan generasi yang lainnya gitu loh. Jaminan dari di Al-Qur'an kan ada gitu. Kalau kita menjadi generasi yang kurang maksimal, bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan generasi berikutnya. Anak-anak kita, teman-teman kita yang baru datang, mereka mempunyai semangat yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa. Hati-hati kalau begitu. Antum sudah duluan, kemudian ada anak-anak baru yang lebih semangat daripada antum semua gitu kan. Berarti itu menunjukkan loh, antum ini generasi yang ternyata perlu diganti gitu. Allah mengirimkan gantinya gitu. Yang bahaya gitu. Jadi generasi yang bermasalah gitu. Jangan sampai begitu loh. Kita harus menjadi sosok terbaik, bisa menjadi panutan bagi adik-adik kita, bagi siapa? Itu generasi kita selanjutnya kan gitu. Kemudian yang ke-5, yang akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah akilur riba. Orang-orang yang memakan riba. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Konteks riba ya, kemudian harus kita pahami. Nanti ada kajian fikih kalau itu, bukan di kajian kita. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa terus man ada wa man ada faulaika ashabun nar fiha khalidun. Siapa yang melakukan riba, maka ancamannya perang, biharbin minallah, diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita bahas secara detail konsep riba yang sesungguhnya itu seperti apa. Jangan sampai kita hanya memahami riba itu secara pokok makna lughahnya saja, meminjamkan sesuatu yang kita mengambil manfaat dari itu. Itu riba, jangan hanya sebatas itu. Contoh misalnya, Amar datangnya terlambat. Kita bilang, Amar, tolong beliin gorengan ya. Pakai uang antum dulu, nanti kita ganti sampai di sini. Gorengan dikeluarin, Amar ngambil duluan, makan. Yang tadi kan pinjam kita, dia ngambil manfaat. Apa kemudian itu riba? Maka dalam bahasa anekdot sederhana itu, yang jelas-jelas itu tidak ada sangkut pautnya dengan riba itu apa? Air hujan langsung turun dari langit itu benar-benar bebas dari unsur itu. Kalau kita memanakan riba yang seperti itu. Jadi 5 hal inilah, 5 tingkah inilah, 5 amalan inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang itu kekal di dalam neraka. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat kita. Kewajiban dakwah kita menyampaikan itu. Jangan sampai masyarakat kita ini mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masyarakat kita itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi akhir zaman ini bagaimana kita menguatkan diri dari sisi akidah, dari sisi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kemudian kita hubungkan dengan kondisi politik yang ada. Enggak perlu kita membahas politik. Kita ngaji aja, konsentrasi ngaji, dakwah. Sampaikan dakwah, sampaikan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW agar kita nih berusaha untuk beraktivitas, beramal,
dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sebatas mendaku saja. Oh iya, saya beriman, saya cinta Nabi, tapi tingkah dalam kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita sebagai umat Nabi SAW. Euforia banyak gitu loh. Kita memperingati Maulid Nabi SAW banyak seperti itu. Tapi bagaimana keseharian kita di dalam apa? Di dalam mengajak orang lain untuk sholat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah rutin, rajin sholat, bagaimana posisi kita? Gitu. Kita berebut enggak di sop pertama? Berebutnya di sop terakhir. Berebutnya di bawah kipas. Ini kan membahayakan gitu. Dulu-duluan gitu loh. Kita harus berlomba itu. Hari Jumat misalnya, kita harus berlomba cepet-cepetan masuk masjid agar kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah. Kemudian walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman dengan iman yang benar dan kemudian beramal soleh, maka mereka adalah akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kekal di dalam surga, kekal di dalam surga. Sampai dengan detik ini kita harus yakin bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwa kita ini punya takdir untuk menjadi penduduk surga. Dalam satu kesempatan diceritakan bahwa ada seseorang yang akan dimasukkan neraka oleh diseret, akan dimasukkan neraka. Kemudian ada seseorang yang datang protes, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka, karena aku berada di dalam hatinya. Siapa itu? Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyiksa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah memasukkan neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Sebagai bentuk kegembiraan bagi kita, kabar gembira adalah orang yang rajin baca Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran gak akan masuk neraka. Untungnya nih bagi kita, di situ tidak disebutkan yang mungkin, yang penting punya hafalan Al-Quran. Coba kalau di situ disebutkan Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang punya hafalan mungkin di dalam hatinya, kira-kira kita nggak tahu layak enggak gitu. Nah, kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala ini harus kemudian kita yakin bahwa kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lari dari medan perang. Kalau ketemu musuh lawan. Walaupun yang terbaik kalau ketemu musuh begini, kita mengalah. Dan mentang-mentang berani lawan dia kecil kita. Tapi yang dimasukkan lari dari musuh itu adalah hari di mana bertemunya pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir dalam perang, gitu, dalam jihad. Tidak boleh lari. Kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai sifat-sifat kemunafikan itu mampir di dalam diri kita. Minimal 3 hal itu yang harus kita perhatikan. Ayatul munafiqin talat. Tanda munafik itu ada 3. Itu minimal itu harus kita perhatikan. Berbicara dia berdusta, berjanji, jika dipercaya dia khianat gitu loh. Bagian daripada dipercaya itu apa? Kita dipercaya untuk mengurus sesuatu, tapi kemudian kita tidak maksimal di situ. Kita dipercaya oleh saudara kita. Sekarang kita dipercaya oleh siapa? Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berkhianat. Bentuk khianat kita apa? Males murojaah, itu bentuk khianat kita. Jadwalnya tasmi, coba berapa kali salah? Banyak, tak terhitung. Ini kan bahaya gitu loh. Berarti kita tidak bisa menjaga amanah ini dengan maksimal. Kan apa? Jadwal tasmi itu kan tidak mendadak. Ada persiapan. Ada yang persiapannya 3 hari, bahkan ada yang persiapannya sebulan. Tasminya tetap banyak salahnya kan? Gimana itu? Jadi yang dibenerin apa? Yang dibenerin ini iman, itu proses percaya kita. Walaupun yang sering saya sampaikan,
target panjang kita itu adalah bagaimana kita bisa nikmat dengan Al-Quran. Kalau nikmat dengan Al-Quran itu luar biasa gitu. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun pasti kita akan tetap enak untuk murojaah. Kita tetap mau untuk membaca Al-Quran. Pokoknya kita tetap nyaman dengan Al-Quran itu. Makanya jangan sampai jadwal tasbih itu hanya dijadikan sebagai apa? Yang penting kan menggugurkan kewajiban, sudah tasbih nanti biar bisa setor juz berikutnya. Jangan. Itu bagian daripada tanggung jawab kita gitu loh. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga gitu. Amanah sekarang itu Al-Quran. Mumpung masih sedikit, kita pergunakan aja di mumpung masih sedikit. Dan juga kita harus terus mengamalkan doa itu. Allahumma paksain gitu. Paksa diri kita untuk bisa menikmati Al-Quran. Punya target-target tertentu dalam kehidupan ini. Berapa kali harus kita membaca, berapa kali harus kita murojaah di dalam Al-Quran, agar kita bisa benar-benar nikmat dengan Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa kita pegang, agar Al-Quran itu mampu menjadi obat bagi kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita dalam kehidupan ini selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kita berharap agar selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Nanti berhamdulillah wa qablatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.